dan menyesatkan dari belah mana dan apakah memang ada sumber referensinya gitu. Jadi saya izin dulu begitu maksudnya. untuk ditaikan teman-teman dulu ya. Izin Kang Muslim ya, afwan ya. Tahu dulu Kang. Oh ya udah, boleh silakan. Ada apa statementnya bahwasanya kalau ada pertanyaan nanti di akhirat marobbuka, langsung bilang aja gufron. Kan statement kayak gini kan gimana? Oke, bagaimana dengan cerita kisah murid Syabul Qadir Al-Jilani yang ketika dikubur ditanya man rabbuka, jawabannya Abdul Qadir Al-Jilani. Itu Syabul Qadir Al-Jilani. Ya, saya paham. Syabul Qadir Jalani. Gimana itu? Berarti bisa dibilang sesat juga Syabul Qadir Al-Jilani itu gara-gara ada muridnya yang berkata seperti itu. Dan mohon maaf, yang berbicara seperti itu bukan Mama Gufronnya tapi murid-muridnya. Kita bicara langsung ke makolahnya Mama Gufron. Ya, itu makolah muridnya. Jadi kita yang zohir-zohir aja. Oke. Itu muridnya itu, bukan Habib Gufronnya ya. Nah, oke, boleh. Gimana Kang? Boleh ya. Apaan sih minta naik dari tadi nih? Apaan sih boleh naik? Silakan ganti Kang Ibnu Muslim. Kang Ibnu Muslim. Ya, izin ngopi dulu di bawah Kang. Siap. Saya udah menyediakan kopi gudai di bawah sama kopi hitam. Kapal apinya ada di belakang. Satu-satu ya. Satu-satu, Biar nggak satu-satu. ngerewong. Ya, benar, siap. Teman. Silakan. Apaan sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang, Ani dari Gerobokan, salam. Siap. Langsung. Boleh, siap. Nah, pandangan Anda sendiri tentang Mama Gufron bagaimana? Jadi gini Bang, menurut saya itu kan Mama Gufron kan terkenal dari bahasa Suryaninya. Nah, sedangkan bahasa itu nggak bisa kalau satu orang saja yang mengerti. Terus? Terus paling tidak itu ada satu orang yang memvalidasi bahwasanya bahasa itu benar. Oh, masalah bahasa. Saya nanya masalah yang lebih ekstrim lagi malah. Enggak, ini malah yang viral kan dari bahasa Suryaninya dulu. Enggak, Anda paham nggak bahasa Suryani? Minimal bahasa Jadi gini Bang, minimal ada wali satu Bang yang harus memvalidasi. Iya, paham, saya paham. Ya, sekarang saya nanya, Anda ini paham nggak bahasa Suryani? Kalau nggak paham ya berarti sama aja gitu. Maksudnya kalau kecuali yang paham silakan naik gitu bahasa Suryani. Kalau Anda nggak paham ya sama aja, sama-sama nggak paham kok, ribet jadinya. Kalau sama-sama nggak paham. Tidak ada jawaban ya? Enggak, saya tanya, Anda paham nggak bahasa Suryani gitu? Kan saya kan bukan pengikut Mama Gufron. Loh, saya kan nggak nanya Anda pengikut atau bukan. Saya cuma nanya Anda paham nggak bahasa Suryani. Kok bisa orang yang nggak paham suatu bahasa menyalahkan bahasa itu gitu loh maksud saya. Bukan menyalahkan Pak. Minimal Sebentar. Tolong jangan berteman, marilah bertengkar. Jadi Bang Apansi kan mengeluarkan argumen Mama Gufron ini sangat identik dengan bahasa Suryani. Kemudian Habib Gufron bertanya, simpel pertanyaannya, paham nggak bahasa Suryani? Itu aja. Jawab iya atau tidak. Gak usah muter-muter. Nah, kalau nggak paham ya udah gitu. Selesai masalah. Gantilah yang berbobot dikit Kang Oke, siap. Apaan sih? Izin, mohon maaf. Saya menghargai tamu spesial saya yang saya bawa langsung dari Malang, teman-teman. Silakan buat teman-teman yang menyesatkan Mama Gufron naik dengan data ya. Dengan data, jangan serampangan, apalagi yang ngaku santri ya. Ya, saya Mas naik yang bener dong. Ini kita lihat dari foto profil dulu. Gini Kang Ano, mohon maaf ya, ini saya sebagai tamu di sini. Ya, siap Mama. Jadi nggak usah ada instruksi lagi, kalau nggak jelas-jelas turunin aja. Oke, siap. Ya, Jadi saya nyari yang berbobot ini, nyari yang berbobot. Oke. Moh Peri, silakan naik. Saya beri kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ana fi Jawa Timur. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Bagaimana? Langsung aja pandangan Bang Peri tentang Mama Gufron sendiri gimana? Itu kalau bicara dengan semut itu gimana itu? Nah, ini pertanyaan nggak ada substansinya gitu. Ya, betul. Kola Jadi, wa ma koli itu terus dalilnya. Ini nggak ada substansi, nggak ada substansinya Kang. Ini bukan masalah ilmu dan bukan nggak menyangkut masalah akidah. ya, jadi saya izin untuk meluruskan, itu bukan bahasa semut, itu bahasa Suryani. Yang bahasa semut asyidi ina, ya Gufron gitu. Ketawa lagi turun Ganti. Yang lain.
Coba jangan masalah bahasa Suryani semut ini masa masalah bahasa bisa kita menyesatkan orang dari situ, nggak bisa. Nadib ini dari tadi kayaknya memang betul-betul punya data nih Nadib nih, kita pengen Nah, tahu. silahkan yang punya data, yang bisa diskusi ilmiah itu kan mencerdaskan gitu. Ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Bukan data, sebenar-benarnya data sih. Oke. Ya, cuman di satu sisi yang ana pengen pertanyakan itu, bukan dari segi ilmu sih, dari segi awalnya Mama Gufron ini belajar ilmu agama itu lah, itu yang dipertanyakan ya. Gurunya siapa? Pakarnya siapa? Dari gurunya siapa? Aduh, gimana ya? Coba pertanyaan-pertanyaannya udah berapa kali saya ulang yang berbobot. Enggak, Itu kan sifatnya privasi gitu, dan Anda Bukan masalah tidak ada hak Anda menanyakan nanti juga kan gurunya siapa. bakalan ketahuan di akhir zaman tuh. Makanya kasih tahu dari sekarang gurunya Ya, Bang siapa. Nadib, begini aja Bang Nadib. Lo repot kalau kayak gitu, maka. Dari semua statement yang dikeluarkan oleh Mama Gufron, baik itu bisa memanggil malaikat atau penjaga gawang neraka atau orang yang menyakiti hati saya sholatnya tidak diterima, apakah ada indikasi kesesatan? Dan kalau Nah, itu dasar hukumnya maksudnya. dari Jadi mana? kita menilai yang zohir aja, yang sudah terucap dari Habib Gufron itu sendiri, itu yang dikritisi. Itu Kalau maksudnya. bagi ana sih itu sesat asli, karena pada zaman dulu Yang aja, mana pada coba? zaman- Yang sesatnya yang mana? Yang sesatnya? yang sesatnya itu masa gugur sholatnya. Mana Yang bisa dalilnya? menggugur, Siapa yang bisa ulama yang menggugurkan- mengatakan? yang bisa menggugurkan sholat. Siapa yang bisa menggugurkan sholat? Enggak, Anda menyimak ya tadi saya membacakan satu dalil kitab di kitab Syarahul Haq. Artinya ketika kita mendengar suatu kalam dari orang mukmin, kita harus ihtimalkan itu adalah majaz akli, jangan ditelan mentah-mentah. Kalau Anda menelan mentah-mentah, Anda mudah menyesatkan orang lain. Apa bedanya dengan Wahabi yang mudah menyesatkan orang lain? Jadi kita menyesatkan orang lain itu harus dalam masalah yang sharih, tidak boleh dalam masalah yang ihtimal. Harus dalam masalah yang jelas dalilnya, jelas keterangannya. Jangan menurut saya nggak ada dalam agama, menurut saya nggak boleh. Oke. Tidak, Gimana, Kang? bukan masalah. Ya boleh menurut saya, itu subjektif namanya. Artinya berbicara kita dengan dalil gitu. Silakan. Ini forum terbuka ini forum terbuka. Jadi silakan bacakan dalil. Ini loh ulama ini mengatakan bahwa orang yang mengatakan seperti ini sesat, misalnya kan? Ya. Itu maksudnya. Orang bodoh pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab aja, orang bodoh, gembel aja bisa menilai, yaitu Menilai siapa? Orang bodoh di zaman Sayyidina Umar menilai Mama Gufron gitu. bisa enggak, maksud itu bisa menilai bahwa orang yang Izin sesat itu. Kang Nadib, karena banyak teman-teman di bawah yang mau Ya, diskusi. siap. Mohon maaf untuk Jadi saya mau dari tadi belum ada yang agak berbobot ini dari tadi. Mohon maaf ini ya. Ya, Jadi ya, cuma tenang. sekedar bisa nyesatkan aja ini. Nggak tahu dalil dari mana sesatnya gitu. Justru karena saya mengundang teman-teman di TikTok ini, saya yakin di antara mereka nih ada yang wow gitu. Bentar. Iya silahkan, makanya naikin. Ini nggak ada yang berbobot ini teman-teman. Prokelah tuh, baru tak. Bentar. Prokelah. Tenang dulu, tenang. Itu. Ini sambil nunggu nih ya, bagi yang belum tahu. Jadi Habib Gufron ini punya orang tua namanya Nyai Suntari binti Nyai Ade binti Raden Arnayuwanata bin Pangeran Umar bin Pangeran Ali, sampai kesananya itu Alawi bin Amul Faqih. Jadi termasuk Habib Gufron ini. Ya. Iya, Sampai ke assalamualaikum. Amul Faqih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau Jadi dilihat kita dari berdiskusi aja ya, bukan Mantap. lebih menyesatkan atau tidak. Nah, iya, Dimana siap. kita mengetahui bersama-sama bahwa Habib Gufron ini pernah dalam sebuah videonya bahwa ia siap untuk menanggung siapapun kalau misalkan nanti di akhirat ya. Mungkin Ya. ada salah satu videonya. Oke. betul. Lalu bagaimana, apakah ini ya, saya ingin menjawab ya, apakah hal itu bertentangan dengan sebuah ayat di mana ayat itu menjelaskan wala taziru waziratu wizra ukhra, di mana seseorang tidak akan bisa menanggung
tanggungan orang lain. Artinya di akhirat itu tidak ada istilah seseorang akan menanggung dosa orang lain, tetapi setiap orang itu menanggung dosanya sendiri. Betul. Oke, segitu aja dulu. Silakan dijawab. Siap. Akang termasuk orang yang percaya syafaat ya? Percaya silahkan. Percaya, siap. Kemudian ini intinya kan ke penjaga gawang neraka ini kan? Iya, silakan. Iya. Dijawab dulu. Bagaimana sudut pandang Anda? Iya, menilai paham. wala taziru wazratu wizra ukhra ya? Mungkin yang dimaksud Bang Toko Birul ini bukan penjaga gawang, tapi lebih ke statement dari Mama Gufron yang bilang orang tua kalian yang sudah meninggal itu tanggung jawab saya gitu. Habib, mohon maaf Habib. Ya, iya itu kan sama aja kayak yang penjaga gawang neraka. Saya siap jadi penjaga neraka. Saya bertanggung jawab atas murid-murid saya dan lain sebagainya kan begitu. Ya siap, lanjut Bib. Iya gimana? Yang pertama, konsep wala taziru waziratu wizra ukhra. Inilah yang menjadi akar permasalahan perbedaan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi, di mana orang-orang Wahabi menggunakan ayat ini untuk menutup ruang bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa menerima pahala dari orang yang masih hidup. Makanya disinilah bentuk atau jurang pemisah antara Wahabi dan Ahlus Sunnah, di mana Wahabi ini menutup ruang ihdaul thawab itu tidak akan sampai kepada si mayit dengan ayat ini diantaranya, dengan juga surah An-Najm wa laisa lil insani illa ma sa'a diantaranya. Tapi juga tidak sedikit yang membacakan dalil ini wala taziru waziratu wizra ukhra. Betul. Di akhirat itu kita ini akan berpegang teguh kepada amalan kita sendiri. Bahkan amalan kita pun tidak ada artinya di akhirat nanti, ya kan? La yadkhulul jannata bi amalihi, kan? Seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita kalangan santri ini pasti tahu, artinya ada keterikatan antara murid dengan guru. Yaitu ada keterikatan emosional baik di dunia maupun sampai tembus ke akhirat. Begitu Kang Toko Birol ya. Sebagaimana misalnya kita baca di kitab Jami'u Karomatil Aulia, betapa banyak seorang guru mursyid itu yang yang menjadi asbab gitu ya, menjadi asbab keselamatan bagi muridnya. Kan seperti itu. Kemudian ini kan seperti yang tadi saya bisa sampaikan. Islam dulu. Betul. Sebentar. Ini kan tadi saya sudah jelaskan. Ini termasuk daripada majaz akli yang ketika kita mendengar dari seorang mukmin maka harus kita ihtimalkan pada majaz gitu. Artinya maksud bertanggung jawab di situ bukan bertanggung jawab nanti misalnya muridnya masuk neraka kemudian Habib Gufronnya pun ikut masuk neraka, kan nggak begitu. Makanya kita tanya gitu kan, apa maksudnya? Ya ini sebenarnya mafhum daripada salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Artinya tugas seorang guru itu adalah bagaimana menjadikan murid ini supaya mereka terhindar dari neraka. Gitu maksudnya. Ya, itu kan tanggung jawab kita guru. Saya selang sebentar. Silakan. Iya, oke. Sebenarnya kalau kita misalkan ingin meneliti sebuah ayat, kita coba bahas dari segi usul fikih ataupun kita juga bahas mungkin ulumul Qur'annya seperti apa. Silakan. Kalau misalkan ayat tersebut tadi kita kan membahas satu ayat itu ya. Lalu kalau misalkan memang ayat itu misalkan berarti yang hostnya apa, ada ayat lain atau adakah hadis yang lain mungkin yang bisa dijadikan referensi untuk mentahsis ayat tersebut kalau misalkan ayat tersebut atau mungkin ada pendapat yang menjelaskan bahwa ayat tersebut itu dinasah, berarti nasihnya mana. Ataupun misalkan ayat tersebut itu bersifat mutlak, berarti ada muqayyadnya seperti gimana apa. Poinnya gimana Kang? Poinnya gimana biar nggak berlibat, kasihan di bawah ini kan nggak paham host mutlak muqayyad tuh nggak paham yang di bawah ini, kasihan. Coba poinnya gimana? Iya, berarti dari pernyataan dari Abah Gufron ini yang menjelaskan bahwa siap menanggung. Lalu kan tadi Akang menyebutkan bahwa menanggung di sana itu adalah majaz akli ya, majaz akli. Nah, itu juga sebenarnya akan membuat banyak orang sendiri tidak mengerti karena mereka juga mungkin tidak mengerti majaz akli itu seperti apa ya. Tetapi kalau misalkan kita diarahkan pada hal yang mungkin bisa make sense ya pada pemikiran kita, ya bisa-bisa aja ya. Seperti Akang tadi menjelaskan bahwasanya itu artinya bukan berarti menjaga di akhirat, tetapi maksudnya itu adalah implementasi dari ayat ku anfusakum wa ahlikumun naro. Artinya mungkin seorang guru itu menjaga murid-muridnya atau salah satu keluarganya dari neraka dengan cara menasehati mereka. Tetapi hal itu mungkin tidak akan sampai kepada
khalayak umum, Betul. karena mereka tidak akan mengerti secara langsung gitu. Sedangkan ya pasti orang-orang itu akan memahami dari secara hakikat lafaz. Dan memang Betul. ketika ada sebuah perkataan itu pasti dalam usul fikih kan kita mengerti bersama sebuah lafaz itu tidak akan serta merta dimasukkan dalam makna majaz disitulah ketika tugas kita hakikat itu lebih akan. baik. Disitulah tugas kita, gitu, menjelaskan kepada orang awam bagaimana supaya kita ini tidak mudah menyesatkan. Makanya saya baca tadi kan, idza wujida fi kalamil mu'minin isnadu syai'in li ghairillahi ta'ala yajibu hamlu 'alal majaz. Kan begitu, artinya kan kalau keluar dari orang mukmin ya, artinya sesuatu yang tidak sorry, mana-mana yang mengandung arti multi interpretasi, maka disitulah tugas kita. Jangan yang alim ikut menyesatkan gitu loh. Artinya kan apakah bisa diinterpretasikan ke dalam makna lain gitu, seperti itu, kecuali yang betul-betul sorry ya, yang tidak bisa lagi diinterpretasikan, ini udah jelas maknanya sorry gitu. Oke. Seperti mengakui adanya Nabi seperti Ahmadiyah misalnya kan, mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad itu kan nggak bisa diinterpretasikan lain, itu udah jelas kesesatan gitu loh maksudnya. Iya, Nah. iya. Tapi mungkin memang saya kita potong juga dulu. sebagai orang-orang mungkin yang mengerti ya. Tetapi juga mungkin harus kepada Abah Gufronnya juga, istilahnya pasti kan Abah Gufron juga bisalah memberikan kata-kata yang memang bisa dimengerti secara langsung ya. Karena kalau misalkan seperti itu ya pasti menjadi bahan pembicaraan gitu. Karena kata-kata yang dikeluarkannya kata-kata yang bersifat majaz. Sedangkan kan setiap orang akan menilai itu dari secara hakikatnya. Ya, makanya kami pun tidak menyalahkan ketika masyarakat awam. Makanya disitulah di satu sisi kita tidak menyalahkan, di sisi lain kita harus mengedukasi masyarakat agar tidak mudah menyesatkan seperti ya kelompok Wahabi yang dikit-dikit sesat, dikit-dikit pindah padahal yang nggak tahu dalilnya gitu. Artinya kita benar harus hati-hati lah ya, harus memfilter informasi itu ini benar-benar sorry bisa dibilang sesat atau hanya sekedar ngawur gitu loh maksud saya. Beda dengan sesat dengan ngawur gitu. Jadi di sini saya tidak mengatakan bahwa Habib Gufron ini boleh atau patut diikuti, enggak, tapi kita bicara masalah status sesat dan tidaknya itu loh. Oke, baik, karena di sini kita kehadiran tamu juga nih, salah satu konten kreator yang masya Allah luar biasa, Tengku Sakra. Tengku Sakra, apa kabar? Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Beb, kita nih lagi ngebahas tentang Mama Gufron. Ada tim pro dan tim kontra. Kira-kira pendapat Tengku Sakra tentang Mama Gufron sendiri gimana nih? Sesatkah, menyesatkah, menyesatkankah, apa gimana? Anak pribadi baru ngejerumus nih, Ustadzuna, Kang Ano. Ya, boleh. Ini baru lihat simpang siur kan, dan banyak juga guru-guru kita sebagian yang sudah melihat bahasa Suryani yang telah dibawakan yang sedikit mengganjal. Sebenarnya kesesatan itu belum bisa kita mutlakan disebut sesat ya, karena ada narasi yang dibawa. Cuma dari salah satu penggiringan opini dari segi pembahasan atau bahasa yang dibawakan itu yang bisa menggiringnya, yang disebut dari bahasa Suryani tersebut gitu. Boleh Habib Gufron nih, Betul, silakan. ini menjelaskan sedikit tentang bahasa Suryani ini apa nih? Karena kami ini kan butuh referensi juga kan, man kola ilmuhu kafuro ingkaru, man kafuro ilmuhu kola ingkaru, ini nanti kita. Satu, masalah bahasa Suryani ini setiap orang bisa mengklaim bisa bahasa apapun itu, dan ini sama sekali tidak terkait masalah akidah gitu. Artinya tidak perlu dipermasalahkan. Kalau diketahui ya silahkan, tapi kalau sampai dipermasalahkan rasanya itu permasalahan lain gitu. Artinya kan seseorang mengklaim bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Portugis, bisa bahasa Jin, bisa bahasa bebek pun sekalipun gitu kan, ya itu sebenarnya klaim-klaim yang tidak mengantarkan kita pada kesesatan gitu ya, termasuk bahasa Suryani. Makanya tadi ada juga yang naik mempermasalahkan bahasa Suryani. Saya tanya, Anda termasuk orang yang paham Suryani enggak? Ya udah, kalau sama-sama nggak paham kita diem aja gitu. Oh begitu. Tapi aneh ngelihat ya satu video yang mungkin sedikit aneh pengen tanyakan, yang doa di tempat salah satu makam. Kalau misalkan jamaah di sekitar tidak paham dengan apa doa yang dihaturkan, maka itu tidak bisa menimbulkan sesatan, Habib. Afan, agak putus-putus tadi jaringannya, gimana? Bisa diulang?
Anda melihat Mama Gufron atau Habib Gufron ini membawa doa ya dalam satu agenda itu di sebuah makam dan kumpul para jamaah di sana berdoa ramai-ramai. Tapi jamaah di sana seolah-olah itu tidak paham dengan doa apa yang dibawakan. Apakah itu tidak menimbulkan kesesatan dalam doanya? Boleh dijawab? Halo? Ya, intinya saya menangkap begini, jamaah tidak paham dengan doanya Habib Gufron, kan begitu ya? Iya, apa itu nggak bisa menimbulkan kesesatan dalam doa? Maksudnya bahasa doa ini kan. Oh, kalau itu yang jadi tolak ukurnya, Van, sebentar. Kita ini santri atau masyarakat, saya yakin tidak hafal dan tidak paham doa kiai yang dibaca. Kalaupun paham berapa persen aja masyarakat itu, Ya, walaupun itu, bahasa Arab gitu. maaf ya, mungkin ngelihat juga maksudnya standarisasi pengikut Abah Gufron itu memiliki standaritas yang kualitas yang tinggi juga loh. Maksudnya antar ustadz kadang iya, maksudnya di setiap daerah maksudnya dua dasar itu pasti paham. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya kita kan Allah inna nas'aluka Allah maghfir lahu, kalau dia kebarah ya kan. Dia kan mau tanyakan terkait itu apakah tidak menimbulkan sebuah kesesatan ketika doa tersebut dihaturkan dengan maknanya yang belum jelas seperti itu. Ya, kembali lagi ya, kalau masalah makna yang belum jelas itu ya kembali ke masyarakatnya gitu. Ya sama, kalau kita bicara masalah paham nggak pahamnya, walaupun ada satu dua, tapi kan nggak semua isi doa yang dibacakan kiai atau ustadz itu difahami oleh masyarakat. Mungkin yang dipahami itu hanya sebagai Robbana atina fid dunya, Robbana dzalamna anfusana, oke lah paham. Tapi sedang doa-doa yang lain itu ya sama-sama aja nggak bisa difahami. Cuma yang jelas kan kita pasti meyakini masyarakat itu nggak mungkin lah Habib Gufron ini kan berdoa sesuatu yang buruk, kan artinya seperti itu. Oke, Gak baik. mungkin. Dan berdoa itu dengan bahasa apapun diperbolehkan. Ma Habibana, terkait tadi ada yang bertanya soal keilmuan guru dari mana, itu semestinya tidak boleh dirahasiakan Maulana. Karena di mana-mana kita juga, maksudnya sanad dalam keilmuan, mau kita juga belajar mustalahul hadis, ulumul hadis, kita kan harus tahu aukamakolanya dari siapa gitu. Dari aukamakola Mama Gufron berbicara makoli misalkan contoh, anak nggak hafal ya. Nah itu beliau auka makalah siapa gitu. Itu aja sebenarnya, gurunya mungkin menurut antum privasi dan segala macam, tapi auka makalah dari siapa gitu. Dari sebuah periwayatan itu matan itu bisa rusak, ya kan? Apalagi belum ada. Kita sedang bahas kesesatan ya. Iya, cuma pengen ngelihat auka makolanya aja. Maksudnya bahasa ini muncul. Nanti kan takutnya ini menjadi sebuah perumpamaan, maksudnya doa dibawa pakai doa-doa ini. Ini juga kan nanti diikutin jamaah sekitarnya juga. Dan ini juga bisa mendapatkan dampak buruk yang bahasa ini tadi nggak jelas. Dan juga itu pentingnya dari sanad keilmuan tadi, bukan dari keprivasiannya, enggak. Cuma pengen tahu apa yang dibawakan, apa yang memang betul. Karena di Indonesia bisa sekarang juga kan, manggil ustadz, manggil kiai, harus yang memiliki kompeten atau standarisasi yang tinggi juga. Jangan dibiasakan dengan SDM yang dimana kita gampang diawam-awamkan, apalagi kita ini salah satu lenteranya sama lah, wadahnya sama, seorang santri. Nah ini Ana mau tanyakan itu aja, aukamakol siapa? Yang jelaskan begini, kita ini kan sebagai umat muslim dituntut untuk berhusnuzon kepada orang lain. Dan kalau kita mengikuti Habib Gufron ini ya, yang mengikuti atau sering mengikuti media sosialnya seperti YouTube, ya kita akan tahu gitu salah satu sanad keilmuan Habib Gufron. Atau silakan baca di bukunya Habib Gufron yang ditulis tahun 2021. Di situ Habib Gufron sudah menuliskan sanad-sanad keilmuan, keaswajaannya. Jadi intinya hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Adapun misalnya perbedaan pendapat, interpretasi, ya silakan.
itu bukan hal yang nggak mesti dipermasalahkan. Justru itu poin yang dipermasalahkan. Nggak, masalahnya Anda nggak tahu berarti. Makanya tadi saya sampaikan, kita tidak boleh berbicara sesuatu yang kita tidak tahu seolah-olah kita tahu. Kita tidak boleh menghukumnya sesuatu yang tidak tahu. Anak kan nggak menghukum Ustadzuna wa maulana. Begitu. Nah, itu kan saya tadi sudah jawab. Jadi silakan kalau yang mau tahu sanad keguruan atau sanad keilmuan Habib Gufron ini silakan buka di website Unik. Di situ ada apa namanya buku Napaktilas Nahdlatul Ulama atau NU, di situ ada sanad keguruan Habib Gufron. Sanad keguruan. Nah, anak kan tanya. Sanad dan nasab. Iya, oke, itu udah bisa jadi poin jawaban. Misalkan contoh, gini loh, analoginya gini, Ustaz. Guru anak ngomong, empat kakinya kucing. Anak sampai lagi ke guru anak, ke apa murid-murid anak, empat kakinya kucing. Nah, maksudnya aukamakal dari bahasa Suryaniyah itu dari siapa? Maksudnya gitu. Bahasa Suryani toh yang dipermasalahkan toh. Izin bentar. Saya Mohon mau maaf. nanya deh yang lebih kesesatannya. Bentar lu, Toko Birul bentar lu. Ini saya kedatangan tamu tadi ngechat di WA, salah satu teman ketua di Batu Masai Lebak Banten, Ajahra NF. Ini akunnya bukan Kang Bayhaki. Punten. Ajahra NF ini akunnya Kang Bayhaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kang Bayhaki betul. Masalah. Iya, benar. Oh, ya udah, yuk boleh dilanjut silakan. Jadi ini kesannya 3 lawan 1 ya. Jadi saya boleh turunin Kang Toko Birul deh, selesaikan dulu pembicaraannya, nanti saya izin turunkan. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Mau 1 lawan 10 nggak apa-apa, aman. Wah, seru ini. Resep ya. Keprok tuh keprok. Just kidding. Ayo silakan Toko Birul dulu. Toko Birul silakan sebelum Tengku Sakra. Lo Toko Birul kemana? Ayo silakan Tengku lanjutin Beb. Iya, maksudnya kita ini kan agak gatel ya. Misalkan kita dengar nahu yang salah dalam pembacaan kita, misalnya ada salah satu santri kreator segala macam bahas sesuatu yang sifatnya Arabi dan lain-lain bentuknya kitab, itu kita agak gatel, berbisik. Jadi ini bertanya-tanya dan semoga di forum ini murah dan tidak ada yang dirahasia-rahasiakan gitu. Supaya tadi nimbul suatu hal kesesatan atau ada justifikasi dari orang-orang kesesatan, itu wajar, Ustaz. Itu wajar, Haji Dana. Betul. Nggak pernah mendengar. Ya, paham. 10 tahun lebih mondok nggak pernah mendengar itu, dan guru saya nggak pernah menyebut. Kita juga ngaji tasawuf ya, mohon maaf gitu. Kita ngaji kitab Al-Qalb dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalain, nggak ada namanya bahasa Suryaniyah, tapi nggak seperti itu bunyinya gitu. Makanya anak nanya, aukamakal siapa? Bukannya. Jadi gini Ustaz, Afan, para asatidz, para kiai, para tengku, kita poin ke poin yang dianggap sesatnya aja. Kalau bahasa Suryan itu kan tadi ya, nggak akan selesai karena satu bukan ranah akidah ya, walaupun nanti akan muncul pertanyaan dari siapa, dari mana, di mana belajar bahasa Suryaninya kan seperti itu ya. Nah, tapi kita lebih ke poin ke masyarakat karena begini, apa namanya, para sayyid, para kiai, kita khawatir gitu ya, ketika kita sering mengkritik Wahabi mudah menyesatkan seperti itu, artinya kita berani menyesatkan seseorang tanpa bukti, tanpa dalil yang soreh, kan lebih ke situ sih poinnya kalau Al-Fakir gitu Kiai. Contoh seperti tadi ya, masalah penjaga gawang neraka, masalah pertanyaan malaikat di kubur gitu kan, munkar nakir dan sebagainya, begitu sih. Lalu lebih ke situ. Jadi artinya kita mengedukasi masyarakat agar tidak ya kalau mau menyesatkan silahkan, tapi kita harus punya dalil yang soreh untuk menyesatkan seseorang atau satu statement seperti itu. Jangan sampai kita hanya tergiring opini, oh ini sesat atau aneh misalnya kan, aneh dan lain sebagainya gitu. Karena ini akan menjadi bumerang bagi kita. Mohon maaf di tengah kisruh atau gaduh nasab ini, di satu sisi misalnya ya, orang yang jelas waras seperti Habib Gufron itu kan dianggap gila, dianggap kemudian ya katakan ngawur, ngaco. Tapi di sisi lain ada di kelompok Baklawi yang, mohon maaf ya, di kelompok Baklawi yang menurut zohir kita kan seperti itu ya, menurut zohir kita ini katakan orang yang membenci Habaib ini, katakan apa namanya ya, aduh saya agak kurang sopan gitu nyebutnya ya. Ya artinya apa namanya ya, gimana Kang Anom?
ini akan jadi bumerang gitu, ketika di luar kelompok yang mereka senangi itu dianggap sesat, sementara di kelompok yang mereka senangi itu diikuti gitu, bahkan dipuja-puja, kan seperti itu akhirnya. Mungkin masuknya nggak apple to apple nantinya ya dalam penilaian. Apple. Nah begitu, jadi penilaiannya kan jadi seolah-olah kan jadi subjektif gitu loh, Kang Anom. Ya. Contoh ibarat beginilah, Kang Anom. Misalnya ini ada di pihak yang tidak sependapat dengan kita dalam suatu masalah, kita anggap sesat, sementara di pihak kita ada yang hampir sama gitu ya, hampir sama pendekatannya, kemudian ya keanehannya, kengawurannya, tapi kita nggak berani anggap sesat, bahkan kita bersusun ke mereka, oh ini udah jazab, oh ini wali dan lain sebagainya, kan begitu maksudnya ya. Jadi kita punya standar ganda dalam hal itu. Nah, kita lempar ke Kang Bayhaqi. Menurut Kang Bayhaqi, dari semua statement yang dikeluarin sama Mama Gufron ini, ada indikasi kesesatan nggak sih? Kalau untuk pribadi, tidak bisa menjustifikasi bahwa Mama Gufron itu disebut sesat. Kecuali kita langsung bertabayun kepada orangnya. Kecuali harus bertabayun langsung ke seseorang yang terkait. Kenapa? Jadi gini Kang Ustadz, mohon maaf Kang Ustadz, berarti sementara ini penilaian Kang Ustadz yang muncul di media ini belum bisa kita pastikan sesatnya gitu ya, Kiai. Karena ada aturan main di dalam bidang agama. Masya Allah. Ada aturan main dari bidang agama. Saya pribadi tidak ikut serta kemana-mana, apalagi membahas A, B, dan C-nya. Tidak berani. Cuman saya ikut serta, terketuk, ingin ikut serta, langsung tadi komen kepada Kang Anom. Inti daripada permasalahan ini, satu, di dalam bahsul masail harus ditentukan dulu apa titik masalahnya yang akan kita bahas. Betul. Terus di akhirnya nanti natijahnya seperti apa? Betul. Karena ada aturan masalah di dalam masalah ilmu munazarah, bahsul masail itu harus ada aturannya. Jangan adu argumen saja. Gitu. Kalau adu argumen tidak ada titik temunya. Betul. Jangan pendapat saya, Kang Ustadz ya. Nah, makanya di dalam bahsul masail itu harus saling menghormati satu sama lain, pendapat masing-masing. Silahkan adu argumen, cuman nanti di akhirnya harus ada natijah. Harus ada natijah. Ya, betul. Kita jangan kemana-mana lah, jangan ngebahas lebar ke sana ke sini ke sana ke sini. Saya nggak mau. Dan kalau memang saya ditanya oleh Akang Anom, saya pribadi tidak bisa menjustifikasi bahwa Mama Gufron itu sesat. Bukan berarti saya termasuk golongan Mama Gufron, bukan. Paham. Cuman karena pribadi belum bertabayun langsung. Gitu kan, kita di parentahnya oleh agama itu diperintah, oleh agama itu disuruh bertabayun dulu sebelum kita menjustifikasi. Gitu. Oke, kita buka lagi mungkin ya. Begini Kang Bayhaqi dan Tengku, mohon maaf Habib Gufron juga. Betul. Ada beberapa statement dari Mama Gufron yang bisa dikategorikan sesat oleh sebagian oknum di sosial media, karena pernyataan-pernyataan ini secara tidak langsung dikemukakan, diucapkan di forum umum, di forum besar yang banyak dihadiri oleh orang-orang awam. Contoh, seperti ketika dia mengatakan tadi yang sudah dibahas sama Habib Gufron dan satu teman yang sudah turun tadi, ketika dia mengatakan penjaga gawang neraka, atau ketika dia bilang seluruh keluarga kalian yang meninggal itu tanggung jawab saya. Dan kemudian dia juga sempat mengatakan berteman dekat dengan malaikat munkar nakir, bisa memberhentikan hujan karena sudah komunikasi dengan malaikat penurun hujan. Kemudian juga dia mengatakan hal-hal yang sifatnya kontroversi apabila dikemukakan, diucapkan di halayak ramai. Pertanyaan saya beginilah, sederhana untuk sebagai pembuka. Apakah semua pernyataan dari Habib Gufron ini, dari Mama Gufron ini, biasa-biasa aja di halayak ramai, di pandangan orang umum? Apa itu bisa jadi dampak yang membuat para muhibinnya nanti ikut dalam semua statement dan pernyataannya? Atau mohon silahkan gimana? Siap. Terima kasih Kang Anom, ganteng. Ya, baik. Masalah pernyataan seorang tokoh di publik, sebenarnya Habib Gufron ini bukan tokoh tunggal. Itu yang pertama. Artinya sudah ada beberapa tokoh dari dulu gitu ya,
Yang itu memang mereka ini sering menyatakan statement yang sebenarnya kalau untuk internal atau murid-murid, dan ini sering dijelaskan gitu kan, artinya statement Abah Gufron atau Abah Gufron ini lebih kepada para muhibbinnya, kepada para muridnya, seperti itu. Dan ini bukan kasus tunggal, ada sebelumnya misalnya kasus Abah Aos yang menyatakan Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, kan begitu. Kemudian hal-hal yang lain, justru di sini saya ingin menitik beratkan khususnya kepada para santri yang hadir, ketika guru kita menjelaskan sesuatu yang sekiranya kalau kita lempar ke publik ini akan menimbulkan fitnah, tahan, jangan kita buat konten dari guru-guru kita, karena yang buruk bukan kita santrinya tapi sebagai muridnya, sebagai gurunya nanti yang buruk, bukan kita sebagai muridnya. Nah, pertanyaan Kang Anom, apakah ketika ini dilempar ke publik, nah inilah yang jadi masalah. Sebenarnya kan Unik ini sudah 10 tahun Kang Anom, YouTube-nya pun udah lama itu. Tapi kenapa sekarang baru muncul? Karena memang ya isu ini tergeser atau Habib Gufron ini terbawa terbawa viral karena gaduh nasab yang sekarang masih trending topik udah 1 tahun lebih, udah mau 2 tahun. Gitu. Apakah karena beliau pernah duduk bersama dengan Kiai Imanuddin? Nah, diantaranya itu. Oke. Ya, jadi inilah titik-titik awal permasalahan kontroversi pro dan kontra. Jadi sebelumnya kan nggak rame Kang Anom sebelumnya, padahal pernyataan-pernyataan yang sekarang dikomentari dari mulai bahasa Suryani, dari mulai perkataan-perkataan yang pro kontra ya, masalah malaikat ABCD dan seterusnya, itu kan sudah 3-4 tahun yang lalu Kang Anom, pernyataan-pernyataan beliau itu gitu loh, kebanyakan ya, walaupun nggak semua. Apakah ada indikasi buzzer-buzzer penyerang dari Mama Gufron ini dari kalangan muhibin klan tertentu misalnya? Ya itu tadi, kita jangan sampai subjektif dalam menilai. Gitu. Kita santri ini diberikan atau terbiasa menilai seseorang itu dari bukan dari siapa yang berbicara tapi isi pembicaraannya. Artinya jangan karena kita misalnya setuju dengan A, kemudian apapun yang keluar dari A kita benarkan. Pun sebaliknya, jangan karena kita nggak sependapat, nggak setuju dengan si B, apapun yang keluar dari si B kita tolak mentah-mentah. Begitu, lebih poinnya lebih ke situ sih gitu. Tengku Sakra, mari Beb untuk menanggapi. Jadi titik permasalahan kita di sini ya, di beberapa pernyataannya nih yang dikemukakan di halayak ramai. Mangga, Sobat. Gimana pandangan Tengku Sakra sendiri tentang hal terkait yang sedang kita bahas ini? Kesesatan yang dianggap terindikasi oleh halayak ramai, tentu pasti ini dari kalangan teman-teman yang awam pastinya. Kalau sesat sih Beb terlalu ekstrim ya, cuma kita harus bener nggak sih teman-teman semuanya juga mengangkat standarisasi di Indonesia ini gitu. Karena hal yang perlu kita angkat bukan pilih-pilih guru atau segala macam ya, la nufariqu baina ahadin rasul ya, maksudnya khalayak rasul saya nggak boleh kita banding-bandingin, dan ini juga ulama kan orang satu. Maksudnya ya kita harus ngangkat standarisasi kita, mana yang semestinya dipublikasi, ya mana yang jangan. Itu betul kata Habib Gufron. Ya betul. Harus disaring mana yang enggak. Dan ada manfaatnya juga justru. Kalau di share manfaatnya itu makin tahu yang lain, makin tahu kejelasannya. Jadi wadih gitu. Jadi nggak ghairu wadih. Jadinya jelas. Makanya kita wajar nggak sih sebagai audiens itu meminta kejelasan. Kalau sangat wajar. Sangat maklum. Iya, secara analogi gini, ada orang nikah nggak ngundang-ngundang orang, tiba-tiba orang ada yang fitnah, wah ente masih pacaran kok pegang-pegangan tangan, itu kan jadi fitnah karena tidak ada kejelasan. Saya udah nikah loh. Betul. Nah, begitupun dengan analogi yang dimaksud di sini. Kalau memang pun dari setiap statement-statement yang dibawakan Abah Gufron, ya memang itu segi akli ya, kalau segi majelis yang kita pahami. Cuma kejelasan yang standar aja, Ustaz. Ya, selain guru-guru kita kalau ngaji toh bawa kitab, buka kitab. Betul nggak? Betul. Itu dauhnya dari kitab. Au kama qalanya, au kama qala ulama. Ulama salaf nggak jauh dari ulama khalaf. Jadi gitu, Anda pengen tadi ngomong kenapa nyinggung au kama qala siapa, itu karena Anda butuh penjelasan dari beberapa ulama yang memang mungkin diambil atau ditukil oleh Gufron gitu.
Makanya itu yang aneh bawa ke antum. Makanya di sini ya justru harus kita bangun. Kalau memang antum Muhyiddin Mama Gufron, ana dukung guru antum kok. Ya kan? Kita nggak tahu murabi kita. Kalau nggak karena guru kita, cuma kejelasannya memang betul-betul disiapkan gitu. Dari segi sana sih wajar lah. Kalau misalkan antum ada yang nanya, sana ilmunya bagaimana? Antum udah jelasin tadi, ngasih kejelasan, oke, udah fair. Nah sekarang biar apple to apple dengan apa yang disampaikan itu, supaya tidak menjadi fitnah dan juga supaya tidak menjadi sebuah statement kesesatan, makanya antum perjelas. Ya lebih bagus lah. Cuma jadi anak tuh cuma kayak tergelitik ya, dan bahkan belakangan ini melihat konten-konten dan beberapa komen ulama-ulama kita yang sedikit kaget aja dengan kata makoli. Betul. Jadi betul. makoli ini seolah-olah menjadi sebuah apa ya, cemoohan. Karena memang dalam bahasa Arab kan makoli itu makliyah, dari makliyah kan. Gorengan ya. Iya. Nah itu juga boleh diperjelas. Sebenarnya itu aja bagus kok. Kalau misalkan antusias warga netizen Indonesia yang bentar-bentar ya jangan juga ya bentar sesat, cuma bentar-bentar pengen tahu kejelasan. Ya buat teman-teman yang lain juga jangan bentar-bentar sesat, cuma pengen tahu aja kejelasan. Nah, begitu. Jadi yang kami maklumi, Tengku, Kiai, yang kami maklumi, orang lain bertanya atau misalnya bilang ngawur, bisa oke gitu, nggak masalah. Karena kan kita akan memandang sesuatu itu buruk kalau kita nggak tahu. Tapi kalau sudah kesesat, ya kita butuh dalil gitu loh artinya. Dan di sini saya mempertanyakan, dan saya tidak menolak ketika misalnya Habib Gufron dibilang sesat, kemudian dalilnya sore, kuat saya sebagai pembelanya akan taslim. Ketika anda yang menyesatkan Habib Gufron ini bisa menyuguhkan dalil yang kuat, yang sharih, yang qat'i begitu. Nah ini masalah, kalau misalnya Habib Gufron ini disebut ngawur ya silahkan, nggak masalah, karena ngawur itu kan nggak ada kaitannya dengan agama. Tapi kalau sudah bicara sesat, nah ini permasalahan lain gitu loh. Karena bukan cuma sesat, cuma ngeganjel satu. Nah nggak masalah itu. Mama Gufron itu pernah nyebut Nabi Luqman. Boleh jelaskan? Sebenarnya itu di tafsir ikhtilaf ya para mufassir itu tentang Luqmanul Hakim ini, kan ada yang bilang nabi, ada yang bilang wali gitu ya. Mungkin Habib Gufron ini lebih cenderung kepada ulama yang berpendapat bahwa Luqmanul Hakim ini adalah seorang nabi begitu. Boleh disebutkan? Dan ini masalah khilafiyah, artinya bukan ranah akidah. Artinya tidak bisa kita menyesatkan orang yang menganggap bahwa Luqmanul Hakim sebagai nabi. Itu sama seperti halnya misalnya tokoh-tokoh lain yang diperselisihkan oleh para ulama gitu tentang masalah Nabi Khidir apakah masih hidup atau sudah wafat. Itu kan masalah-masalah yang tidak terkait dengan akidah gitu. Artinya orang yang meyakini Nabi Khidir masih hidup silakan, orang yang meyakini Nabi Khidir masih sudah wafat ya silakan, karena ada ulama yang mengatakan itu semua. Khosahnya jelas ya kan, Luqman ini bukan nabi ya, Habiban. Betul, Al-Fakir pribadi meyakini Luqmanul Hakim bukan nabi, tapi kan ya Al-Fakir gak bisa bantah juga kan, gitu ketika guru kita berpendapat lain seperti itu, dan itu ada sandarannya gitu. Boleh tunjukkan biar Anda buka di arsip keikhtilafan pembahasan kalau Luqman itu nabi dan termasuk orang saleh. Boleh. Ini yang dimaksud Luqmanul Hakim kan? Surat Luqman. Iya. Wa idz qala Luqmanul ibnihi wa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah, itu kan? Iya, boleh diperlihatkan. Maksudnya keikhtilafan kenabian Luqman gitu. Itu sebenarnya di kitab-kitab tafsir itu sebagian ada, Ustaz. Nanti saya susulin gitu ya, masalah referensi, karena nggak boleh kita ini berbicara secara serampangan. Dan sekarang saya lagi nggak mempersiapkan itu, lagi nggak pegang kitab tafsir. Oke. Nah ini saya memberi waktu untuk Kang Baihaqi, Kang Ahlan, untuk memberi, silakan. Saya pribadi mau bertanya ke Habib Gufron. Tafadhol, silakan. Saya cuman ingin tanya satu ke Akang tentang masalah Mama Gufron pernah mengutarakan di lewat media sosial bahwa semua agama itu sama.
saya ingin referensi dan penjelasan dari Akang. Maksud dari bahasa semua agama itu sama seperti apa? Siap. Sudah? Ya, siap. Nah, satu, pernyataannya tidak seperti itu. Pernyataannya itu semua agama masuk surga tergantung gardunya masing-masing karena setiap agama punya nabi. Dan itu sudah dijelaskan oleh Gus Ubad. Ya, bahwa yang dimaksud oleh Habib Gofron ini adalah dari masa ke masa. Kalau sekarang sudah jelas nabinya Nabi Muhammad SAW, maka ba'da majil Islam, setelah datangnya Islam, maka mau tak mau agama sebelum Islam itu harus bertransfusi ke dalam agama Islam. Toh faktanya Habib Gofron ini sudah memualafkan beberapa orang. Ya, kan? itu masalah internalnya. Cuman yang saya kasih poinnya ini secara universalnya, bahasanya kan sekarang yang diomongkan zaman sekarang bukan zaman dulunya. Zaman sekarangnya yang kita omong. Iya, paham Kiai. Makanya kan itu sudah diklarifikasi sama Gus Ubad Kiai di YouTube-nya ada itu Kiai. Jadi maksud Habib Gufron ini bukan berarti semua agama yang sekarang masuk surga. Tapi agama-agama sebelum Islam dulu kan punya nabi, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud alaihi musallam. Gitu. Tapi setelah datangnya Islam, itu kan klarifikasi dari muridnya ya. Gitu. Setelah masuk Islam, sekarang kan udah jelas faktanya begitu. Begitu Kiai. Satu lagi Kang. Siap. Satu lagi, saya pengen membahas sedikit tentang masalah bahasa Suryani, Kang. Bahasa Suryani. Saya sudah ditelaah, saya menelaah sebelum ingin ikut serta ke sini. Saya sedikit banyaknya pernah belajar, khususnya tentang masalah kitab-kitab yang membahas tentang masalah bahasa Suryani. Di antaranya bahasa-bahasa kitab yang menjelaskan di dalam kitab ilmu hikmah di antaranya banyak sih. Nah, kebanyakannya di dalam kitab ilmu hikmah kan banyak membahas tentang masalah bahasa-bahasa Suryani. Maka ketika saya dengar statement daripada Mama Gufron, saya bukan menjustifikasi Mama Gufron itu sesat. Saya tidak akan seperti itu. Karena saya tadi kalau memang kita harus menjustifikasi, syaratnya satu harus bertabayun dulu langsung kepada yang memberikan statementnya gitu. Saya takut kalau memang saya pribadi nih Mas tidak ikut serta dan tidak memberatkan dan tidak ikut ke dalam satu golongan dan golongan yang lain, tidak. Saya mau pribadi, internal saya pribadi, saya takutnya kalau menjustifikasi bahasa Mama Gufron sesat, saya teringat statement Abu Nawas ketika dia berpendapat saya tidak suka kedepanan ke hal yang hak dan saya suka kepada hal yang tidak hak. Tetapi saya salah menyalahi aturan. Saya bukan berarti ikut serta dan termasuk golongan Mama Gufron. Tidak. Ini mah ingin ikut serta